aku Nora Natalia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang politik Sakoku, restorasi Meiji, dan juga awal masuknya Jepang ke Indonesia hingga perjanjian Kalijati. Yang pertama kita akan membahas tentang politik Sakoku. Sakoku itu adalah kebijakan isolasi nasional yang diterapkan oleh Kesogunan Tokugawa dari abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19. Kebijakan ini membatasi hubungan Jepang dengan dunia luar, mengatur perdagangan, dan melarang warga Jepang berpergian ke luar negeri. Nah, ada pun latar belakang dari penerapan Sakoku ini. Jadi ketika Tokugawa Ieyasu menjadi shogun pada tahun 1603, ia ingin memastikan stabilitas politik di Jepang setelah perang saudara berkepanjangan selama periode Sengoku. Salah satu ancaman yang ia hadapi adalah meningkatnya pengaruh bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugal, yang membawa agama Kristen ke Jepang melalui misionaris Jesuit. Adapun dampak politik dan ekonomi Sakoku, yang pertama ada dampak positifnya. Yang pertama itu ada stabilitas politik. Dengan mengisolasi diri, Jepang terhindar dari kolonialisme yang melanda negara-negara Asia lainnya seperti Filipina di bawah Spanyol dan India di bawah Inggris. Pemerintahan Tokugawa tetap kokoh selama lebih dari 250 tahun. Yang kedua ada perkembangan budaya. Tanpa pengaruh luar, budaya Jepang berkembang secara unik seperti dalam seni ukiyo-e, sastra, kabuki, dan filosofi Bushido. Lalu yang ketiga ada ekonomi sendiri. Nah, Jepang mengembangkan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan domestik dengan sistem Han atau domain feudal yang terorganisir. Nah, ada juga dampak negatif Sakoku. Yang pertama, ketinggalan teknologi. Jepang tertinggal dalam teknologi industri dan militer dibandingkan Eropa. Yang kedua, kelemahan pertahanan. Kedatangan Komodo Perry 1853 menunjukkan Jepang tidak mampu menolak tekanan asing. Yang terakhir yaitu krisis ekonomi. Isolasi menyebabkan stagnasi ekonomi, inflasi, dan kesenjangan sosial di akhir periode Edo. Lalu selanjutnya akhir dari Sakoku. Pada tahun 1853, Komodor Mateo Perry dari Amerika Serikat datang ke Teluk Edo dengan kapal perang modern dan memaksa Jepang untuk membuka pelabuhan mereka melalui Konvensi Kanagawa pada tahun 1854. Nah, setelah itu beberapa negara lain seperti Inggris, Rusia, dan Prancis juga menuntut akses perdagangan. Nah, tekanan dari luar ditambah dengan ketidakpuasan di dalam negeri menyebabkan runtuhnya Kesogunan Tokugawa dan berakhirnya periode isolasi. Pada tahun 1868, restorasi Meiji membawa Jepang ke era modernisasi, mengakhiri kebijakan Sakoku yang telah berlangsung selama lebih dari 2 abad. Selanjutnya kita akan membahas restorasi Meiji atau transformasi Jepang menuju era modern. Nah, restorasi Meiji ini adalah periode perubahan besar dalam sejarah Jepang yang terjadi pada tahun 1868 ketika kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar Meiji setelah berakhirnya pemerintahan Kesogunan Tokugawa. Nah, peristiwa ini menandai awal modernisasi Jepang, mengubahnya dari negara feudal menjadi kekuatan industri dan militer yang mampu bersaing dengan negara-negara barat. Selanjutnya adalah terbelakang restorasi Meiji. Pada 1853, Komodo Perry datang dari Amerika Serikat dengan kapal perang dan memaksa Jepang membuka pelabuhan. Ini tuh berujung pada perjanjian Kanagawa 1854 yang mengakhiri kebijakan Sakoku. Nah, lalu pembukaan Jepang terhadap perdagangan asing menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan para samurai dan daimyo, terutama di wilayah seperti Chosu, Satsuma, dan Tosa yang melihat Tokugawa sebagai penguasa yang lemah karena tunduk pada tekanan asing. Situasi ini memicu pemberontakan dan konflik internal yang berpuncak pada Perang Boshin 1898 sampai 1869, di mana pasukan pro-kaisar berhasil menggulingkan Kesogunan Tokugawa dan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Meiji. Nah, adapun perubahan penting dalam restorasi Meiji. Setelah Kaisar Meiji naik tahta, pemerintahnya melakukan serangkaian reformasi besar untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat. Nah, adapun beberapa perubahan utama. Yang pertama, penghapusan sistem feudal. Pada tahun 1971, Jepang menghapus sistem Han atau domain feudal dan menggantinya dengan prefektur yang langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Yang kedua, para daimyo kehilangan kekuasaan dan tanah mereka dikembalikan kepada kaisar. Lalu yang terakhir, samurai yang sebelumnya menjadi kelas prajurit juga kehilangan status istimewa mereka dan tidak lagi menerima gaji dari pemerintah. Yang kedua ada modernisasi militer. Yang pertama, Jepang membentuk tentara nasional berdasarkan model Prancis dan Jerman, menggantikan pasukan samurai. Yang kedua, pada tahun 1873 diterapkan wajib militer sehingga semua pria di Jepang harus menjalani pelatihan militer. Yang ketiga, armada laut di Jepang itu berkembang dengan meniru angkatan laut Inggris. Lalu
Lalu selanjutnya ada reformasi ekonomi dan industrialisasi. Nah, Jepang membangun pabrik, jalur kereta api, dan sistem telegraf untuk mempercepat modernisasi ekonomi. Lalu yang kedua, pemerintah mendorong industri berat seperti pembuatan kapal dan baja, serta memperkenalkan teknologi dari Eropa dan Amerika. Lalu yang terakhir, didirikan mata uang yen sebagai standar ekonomi nasional. Yang keempat yaitu reformasi pendidikan. Pada tahun 1872, Jepang itu menerapkan sistem pendidikan wajib bagi semua anak, berinspirasi oleh sistem pendidikan di Prancis dan Jerman. Selanjutnya, universitas dan sekolah teknik didirikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Nah, banyak juga pelajar dari Jepang itu dikirim ke luar negeri untuk belajar teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Lalu yang terakhir, pembentukan pemerintahan modern. Pada tahun 1889, Jepang mengadopsi konstitusi Meiji yang memperkenalkan monarki konstitusional. Nah, Jepang memiliki sistem pemerintahan dengan Dewan Menteri yang bertanggung jawab kepada Kaisar serta parlemen yang memiliki peran dalam pembuatan kebijakan. Lalu, Kaisar tetap memiliki kekuasaan tertinggi, tetapi pemerintahan mulai dijalankan secara lebih sistematis. Adapun dampak positifnya, yang pertama, Jepang itu menjadi negara industri dan militer yang kuat, mampu bersaing dengan kekuatan barat. Yang kedua, perekonomian berkembang pesat dengan munculnya perusahaan besar seperti Mitsubishi, Sumitomo, dan Mitsui. Yang ketiga, sistem pendidikan meningkat, melahirkan ilmuwan, insinyur, dan pemimpin yang berkontribusi pada modernisasi Jepang. Nah, selain dampak positif, ada pun dampak negatifnya. Yang pertama, beban pajak meningkat karena rakyat harus membiayai modernisasi negara. Lalu yang kedua, konflik sosial terutama dari samurai yang kehilangan status mereka. Hal ini menyebabkan pemberontakan seperti pemberontakan Satsuma pada tahun 1877 yang dipimpin oleh Saigo Takamori. Dan yang terakhir, imperialisme Jepang mulai berkembang yang kemudian memicu perang dengan negara lain seperti Perang Sino-Jepang pada tahun 1894 sampai 1895 dan Perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 dan 1905. Nah, materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu awalnya masuknya Jepang ke Indonesia hingga perjanjian Kalijati pada tahun 1940. Pada awal Perang Dunia Kedua, Jepang berambisi menguasai Asia Tenggara untuk memperoleh sumber daya alam yang dapat mendukung industri dan militernya. Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda menjadi salah satu target utama karena kekayaan minyak, karet, dan bahan tambang lainnya sangat dibutuhkan Jepang untuk melanjutkan perangnya melawan Sekutu. Nah, adapun latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Sebelum menginvasi Hindia Belanda, Jepang sudah menunjukkan agresinya di Asia. Pada tahun 1937, Jepang memulai perang melawan Cina dalam Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Lalu pada tahun 1940, Jepang menguasai Indochina. Negara-negaranya yaitu berupa Vietnam, Laos, dan Kamboja setelah memaksa Perancis yang saat itu kalah dari Jerman. Lalu pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor di Hawaii, memulai perang Pasifik melawan Amerika Serikat dan Sekutu. Setelah serangan ini, Jepang mulai bergerak ke Asia Tenggara termasuk Filipina, Malaya, Singapura, dan Hindia Belanda. Yang kedua, ada invasi Jepang ke Indonesia. Jepang itu memulai serangannya ke Hindia Belanda pada Januari 1942 dengan strategi perang kilat yang cepat dan efektif. Nah, serangan awalnya ke Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan yang kaya minyak. Nah, tanggal 24 Januari 1942, Jepang itu merebut Balikpapan untuk menghancurkan pertahanan Belanda. Nah, yang ketiga yaitu 14 Februari 1942, Jepang itu menyerang Palembang, pusat produksi minyak terbesar di Sumatera. Lalu yang kedua ada pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 27 Februari tahun 1942 terjadi pertempuran Laut Jawa di mana armada sekutu seperti Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia dikalahkan oleh Jepang. Nah, setelah kekalahan ini, Belanda kehilangan harapan mempertahankan Indonesia. Selanjutnya, Jepang mendarat di Pulau Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendarat di 3 titik strategis di Pulau Jawa, yaitu Banten, Eretan Indramayu, Kaliopak, Yogyakarta. Pasukan Belanda itu di bawah pimpinan Jenderal Hein ter Potten sudah kehilangan banyak kekuatan setelah kekalahan di Sumatera dan Kalimantan. Nah, lalu yang terakhir ada Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menduduki berbagai kota di Jawa, Jenderal Hein ter Potten, Panglima Tentara Hindia Belanda, menyadari bahwa perlawanan lebih lanjut sia-sia. Nah, pada 8 Maret 1942, para perwakilan Hindia Belanda dan Jepang bertemu Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam perundingan itu, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintahan kolonial Hindia
Hindia Belanda itu berakhir. Terus tuh Jepang secara resmi mengambil alih kekuasaan Indonesia. Nah, peristiwa ini menandai dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 yang membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Sekian video dari kami, terima kasih. Dadah!